Mereka bingung, dokter-dokter juga bingung, karena dokter yang menangani autisme sebetulnya psikiater anak. Untuk melakukan tes itu sebaiknya ke dokter spesialis apa dan kemana melakukan Jadi tesnya? jenisnya banyak sih Ibu. Nah, perbaikan fungsi otak. Bagaimana cara kita harus memperbaiki fungsi otak? Karena fungsi otak itu pada anak-anak autistik tidak bagus. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Hai orang tua hebat, selamat pagi. Selamat datang di webinar Sabiru Indonesia. Hari ini minggu terakhir ya di bulan Oktober 2022. Nah, di minggu terakhir ini akan kita tutup dengan narasumber yang spesial sekali. Beliau adalah Dr. Melly Budiman, spesialis kedokteran jiwa yang merupakan pendiri dari Yayasan Autisme Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1997. Jadi sudah 25 tahun Yayasan Autisme Indonesia. Selamat ulang tahun Yayasan Autisme Indonesia, ulang tahun perak loh ini. Iya. Dan kali ini webinar bersama dengan Sabiru Indonesia judulnya adalah intervensi biomedis kepada anak dengan gangguan spektrum autisme. Ya, dan parents saya infokan juga bahwa Dr. Melly Budiman juga menulis buku seperti ini bukunya. Ya, tadi saya sempat ngobrol dengan beliau, bukunya ini sudah lumayan lama. Saya sendiri cari bukunya ini agak kesulitan. Saya cari di online 2 kali sempat gagal. Ya, akhirnya saya bisa mendapatkan. Isinya bagus sekali, cuman menurut beliau ada update ilmu yang terbaru yang tentunya akan beliau share di webinar kali ini. Ya. Boleh saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Melly. Selamat pagi, Mbak Ellen. Iya. Semoga Ya. semuanya sehat-sehat aja ya, Mbak Ellen. Jangan ada Iya, yang kena. amin. Ya. Dr. Melly boleh cerita sedikit tentang Yayasan Autisme yang sudah 25 tahun ini. Merupakan yayasan pertama ya untuk anak autisme. Iya, Bagaimana, iya. Dokter? Jadi karena pada tahun autism boom, maksudnya autism mendadak banyak itu kan pada tahun 1990-an. Nah, di Indonesia baru ketahuan tahun 94. Entah bagaimana ya. Jadi pasien saya, gini, saya itu diminta oleh majalah Intisari untuk menulis tentang autisme. Jadi waktu itu pasien autisme itu belum banyak. Palingan setahun tuh 4 anak, tahun 80-an gitu. Jadi ya sedikit sekali. Lalu mendadak saya diminta menulis tentang autisme, saya nggak tahu kenapa. Ya udah saya ambil buku-buku dan saya lebih banyak teori gitu. Teorinya ya gejalanya gini. Tahu-tahu banyak sekali yang mulai datang ke praktek saya tahun 94. Makin banyak dan orang tua tuh bingung, ini penyakit baru, penyakit apa ini, menular apa enggak, apa ini penyakit jiwa, apa ini anak jenius, apa anak kesurupan, anak gila, waduh macam-macam. Sehingga mereka bingung, dokter-dokter juga bingung, karena dokter yang menangani autisme sebetulnya psikiater anak. Pada saat itu untuk seluruh Indonesia, psikiater anak itu cuma ada 20, itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kebingungan yang hebat waktu itu.
orang tua dikucilkan oleh orang tua lain, anak-anak nggak boleh deketin nanti ketularan gitu loh. Jadi pada saat itu kita pikir, waduh ini we have to do something ya, ini nggak boleh begini. Kemudian ada pikiran, ayo kita mendirikan yayasan. Lalu saya cari, ayo dokter-dokternya siapa yang mau ikut. Ada 5 dokter, orang tua pada mau ikut. Jadi berdirilah Yayasan Autisme Indonesia yang visi misinya untuk membantu anak-anak autisme pada saat itu mencari sekolah yang baik, mencari pendidikan, mencari pengobatan, mencari apa namanya yang terbaik bagi mereka. Karena pada saat itu pemerintah pun belum begitu aware tentang apa itu autisme, karena lagi banyak sekali menanganin penyakit-penyakit yang jauh lebih gawat ya, seperti flu burung yang mematikan. Autisme kan tidak mematikan, tidak kelihatan karena ini bukan anak sakit. Ya jadi begitulah mulanya itu terbentuk. Kemudian setelah itu apa yang harus kami lakukan? Mulailah kami uar-uar gitu. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat dengan seminar-seminar segala macam, workshop bagaimana cara menangani anak autis, bagi-bagiin brosur di Bundaran HI, mengadakan waduh macam-macam lah. Walk for Autism tiap tahun gitu. Makin lama makin banyak anak autistik yang ikut jalan, orang tuanya lebih terbuka, mulai ngerti, dan mereka mulai sekarang ini para orang tua sudah lebih aware akan anak-anak autistik. Oke, mereka tahu di lingkungan mereka itu banyak anak autistik, tapi sayangnya awareness ini tidak diikuti dengan penerimaan. Jadi masih sampai saat ini dibully lah gitu. Itu masih terjadi. Iya, luar biasa sekali dedikasinya Dokter Melly. Iya, Ya. saya mungkin boleh menginfokan bagi parents yang ingin berkonsultasi dengan beliau. Ini lumayan mengantri, lebih dari 3 bulan antriannya karena beliau hanya membatasi 4 pasien setiap hari ya dokter ya. Iya. Dan saya hanya 2 kali dalam seminggu. Karena sudah banyak sekali sekarang dokter-dokter muda yang juga menangani autisme. Jadi udah jangan ke saya deh udah tua. Ke yang muda-muda aja. Iya. Tapi tentunya Dokter Melly tetap yang terbaik. Jadi bagi yang ingin berkonsultasi, nanti nomor WA-nya untuk reservasi akan diberikan oleh admin Sabiru Indonesia di kolom chat ya. Dan Dokter Melly praktiknya di rumah di Jakarta Timur. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa chat ke Dokter Melly. Jangan telepon ya, karena beliau menangani banyak pasien setiap harinya. Ya. Baik, Dokter Melly boleh kita mulai untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Silakan untuk berbagi ilmu dengan para parents yang telah mengikuti webinar. Baik, oke. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Oke, dan semangat tidak kena COVID. Oke, saya coba share screen ya, semoga berhasil. Nah, ini dia. Jadi, sorry. Saya pagi ini dapat dapat tugas untuk cerita mengenai intervensi biomedis pada anak dengan gangguan spektrum autisme. Jadi apa itu intervensi biomedis dan sebagainya, karena intervensi biomedis ini teori yang terakhir gitu daripada yang sekarang lagi sangat-sangat diteliti ini. Terus penelitian berjalan terus sehingga saya bilang tadi buku saya tuh sudah out of date gitu. Sudah banyak sekali teori-teori baru. Oke. Jadi, oke.
Nah tuh, macet lagi. Waduh Mbak, macet nih. Aduh, sorry. Oke, ini dia. Jadi gangguan spektrum autisme itu di pendeknya kalau dalam bahasa Indonesia GSA. Tapi lebih terkenal dengan ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi jangan lupa bahwa autisme adalah gangguan perkembangan. Jadi bukan penyakit ya. Autisme itu hanya gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak. Gejalanya sudah harus mulai tampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Jadi kalau ada anak dengan usia 3 tahun itu belum bicara, itu kan gangguan perkembangan. Belum bisa interaksi, perilakunya masih seperti anak kecil, itu adalah gangguan perkembangan. Jadi jangan, udahlah nanti aja, mungkin nanti bicara sendiri pada umur 4, jangan gitu. Jadi cepat-cepat harus datang ke klinik tumbuh kembang atau ke dokter anak atau ke psikiater anak lebih tepat. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa autisme itu bukan penyakit. Kan penyakit itu punya penyebab yang pasti ya. Misalnya malaria dibawa sama nyamuk, digigit, terus obatnya kina gitu, pil kina sederhananya ya. Misalnya sakit jamur, oke, untuk pembunuh jamur adalah ini. Tapi autisme itu tidak ada obatnya, karena itu bukan penyakit. Nggak ada obat yang cesplang dikasih obat terus sembuh, enggak. Karena ini gangguan perkembangan yang berhubungan dengan otak. Jadi penelitian yang panjang sekali menunjukkan bahwa autisme itu penyebabnya bukan satu. Penyebabnya itu banyak. Disebut multifaktorial karena ini bisa menjadi penyebab dan pencetus dari gejala autisme. Oleh karena itu penanganannya juga harus menyeluruh. Nggak bisa misalnya, oh ada suatu terapi center yang sangat fanatik dengan ABA misalnya, terapi perilaku harus sehari 8 jam, itu tiap hari harus begitu. Yang nggak mungkin hanya itu bisa menyembuhkan, tidak mungkin. Karena kebutuhan anak-anak ini banyak. Seperti anak-anak yang normal, mereka butuh bermain, mereka butuh bersosialisasi, mereka butuh lari-lari, olahraga. Jadi kebutuhan anak ini juga jangan dihilangkan meskipun terapi. Oke, jadi tadi saya katakan bahwa faktor pemicunya itu banyak sekali. Apa itu? Nomor 1 adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik, gangguan sistem pencernaan, mungkin sudah diterangkan dari pembicara yang lalu. Lalu peradangan dinding usus, alergi makanan banyak sekali, keracunan logam berat di otak banyak sekali, kemudian gangguan susunan saraf pusat tentu saja, dan gangguan fungsi dari otaknya sendiri. Karena, gejala-gejala dari autisme itu semuanya mengarah ke gangguan fungsi otak. Misalkan tidak bisa bicara, di mana fungsi bicara? Di otak. Perilakunya aneh-aneh, di mana pusat perilaku? Di otak. Emosinya tidak terkekang, di mana pusat emosi? Di otak. Pemahamannya, pengertiannya, kecerdasannya pada permulaan itu kurang, di mana pusat kecerdasan? Di otak. Jadi semuanya gejala autisme ini mengarahnya ke gangguan fungsi otak. Oke, jadi yang tadi disebut faktor genetik, lebih tepat disebut faktor predisposisi genetik. Karena pencarian gen autisme telah banyak sekali dilakukan oleh dokter-dokter di laboratorium di seluruh dunia. Dan ternyata tidak setiap anak dengan GSA mempunyai gen autisme. Tidak. Bahkan dari 15.000 anak,
hanya satu yang ditemukan mempunyai gen autisme. Jadi, tapi anak-anak yang menunjukkan gejala autisme itu biasanya terlahir dengan suatu kita sebut kelemahan genetik yang didapat dari ayah dan ibu. Jadi jangan ayah dan ibu saling menyalahkan. Ini gennya dari kamu, dari saya nggak ada keturunan gini, nggak ada. Tapi kelemahan genetik ini didapat dari ayah dan ibu. Dan kelemahan inilah yang disebut predisposisi genetik. Misalnya apa kelemahan genetik itu? Alergi. Misalnya anak ini terlahir dengan gen alergi. Dan tidak jarang orang tua yang mempunyai alergi, asma, eksim, alergi makanan, melahirkan anak yang autistik. Itu sering sekali. Dan ibu yang terdiagnosa mempunyai alergi selama trimester kedua kehamilannya, jadi antara 4 sampai 7 bulan, asma berat atau eksim atau apa, tidak jarang yang melahirkan anak yang autistik. Kemudian ibu yang terdiagnosa mempunyai alergi selama trimester kedua, itu ya, sering melahirkan anak yang kemungkinan autistiknya 2 kali lebih besar. Oke. Kemudian, nah ini penelitian mengenai faktor genetik pada alergi. Ini alergi ya, bukan autism. Jadi kalau kedua orang tua tidak alergi, tetap saja anak itu 10-20% anak menderita alergi. Kalau satu orang tua alergi, naik jadi 20-40%. Kalau satu saudara kandung alergi, naik menjadi 30%. Kalau kedua orang tua alergi, 40-60%. Kedua orang tua mempunyai penyakit alergi yang sama. Misalnya ayah dan ibu dua-duanya asma. Kemungkinan si anaknya juga alergi atau autism 72%. Nah, alergi ini jahat sekali. Alergi itu dapat mengganggu semua organ atau sistem tubuh, termasuk gangguan fungsi otak dan tingkah laku yang mencetuskan serta memperberat gejala autisme yang sudah ada. Alergi itu misalnya asma, itu alergi, eksim, alergi udara, kalau dingin terus bersin-bersin, alergi makanan, kalau makan makanan tertentu terus bibir sampai bengkak sekali, badan bentol-bentol gitu, alergi obat, jadi segala macam alergi, sinus ya di hidung gitu, kalau pagi bersin-bersin, itu semuanya alergi. Dan gen alergi dengan gen autisme itu bersebelahan itu. Jadi hati-hati, alergi itu sesuatu yang sangat jahat. Oke, karena penyebabnya atau pencetusnya itu banyak, maka terapinya juga mesti banyak, mesti terpadu. Tidak mungkin hanya satu jenis terapi bisa memperbaiki. Jadi harus diperbaiki semuanya. Nah, terapi itu ada 3 jenis. Yang satu yang disebut terapi fungsional, yaitu terapi yang diajarkan dari luar. Misalnya SI, semua orang tua sudah tahu, itu integrasi sensoris atau sensory integration. Ya. Nah, integrasi sensoris itu untuk apa? Untuk menguatkan otot-otot kasar. Anak bisa lari, bisa lempar bola, bisa manjat, bisa perosotan, bisa ayunan. Itu adalah integrasi sensoris. Dan anak normal pun pada umur 2-3 tahun itu lagi nakal-nakalnya. Lari sana, lari sini, manjat. Nah itu gunanya untuk menguatkan otot-otot kasarnya, memperbaiki keseimbangannya, dan menghilangkan gangguan sensoris. Jadi anak autistik itu seringkali ada gangguan sensoris. Misalnya mereka pendengarannya terlalu keras, sehingga kalau mendengar suara bajai atau hair dryer atau apa, langsung tutup telinga. Begini. Kenapa? Karena untuk mereka itu menyakitkan, keras sekali terdengarnya. Itu integrasi sensoris itu nomor 1. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun itu harus mendapat terapi integrasi sensoris. Kemudian yang kedua adalah terapi okupasi. Terapi okupasi untuk apa? Untuk meluaskan, membuat luas ini tangan,
motorik halus gitu, otot-otot halus. Untuk apa? Supaya nanti bisa menulis dengan baik gitu. Karena mereka itu bisa memukul orang keras sekali, keras sekali. Tapi disuruh pegang pensil, tangannya ngeplek. Jadi itu harus diperbaiki. Itu yang disebut terapi okupasi. Dengan meroncek, dengan menusuk-nusuk, begitu terapi okupasi. Kemudian terapi perilaku. Nah, terapi perilaku itu jadi memperbaiki perilaku anak ya. Dari perilaku yang jelek diganti dengan perilaku yang lebih bagus, lebih normal kita katakan. Kemudian baru terakhir, kalau dengan terapi perilaku anak ini sudah fokus, barulah dikasih terapi bicara. Jangan anak pergi ke dokter. Biasanya anak otistik kan bicaranya telat. Semuanya bicaranya telat. Lalu si dokter bilang, oh ini speech delay, telat bicara. Ya nggak usah ke dokter, orang tua juga udah tahu lah bahwa itu speech delay, bahwa bicaranya telat. Jangan itu dijadikan diagnosa. Oh ini karena kurang stimulasi orang tua katanya. Atau oh udah pergilah terapi bicara. Mereka tidak melihat bagaimana perilaku anak itu yang masih ngacak, masih semau-maunya. Kalau dipanggil tidak mau nengok, kalau diajak ngomong matanya kemana-mana. Itu harus diperhatikan. Kalau speech delay, itu anak dengan speech delay itu harus bisa komunikasi dengan bahasa Tarsan. Misalnya dia tidak ngomong, akan tetapi dia bisa gitu. Dengan ayo, apa? Dan tatap matanya bagus, mimik mukanya hidup, gerak-gerik Tarsannya juga sangat-sangat jelas, sehingga anak ini nggak bisa ngomong, oke. Tapi anak ini bisa komunikasi tanpa ngomong, seperti anak yang gagu. Nah, kalau anak yang begitu, boleh diagnosisnya speech delay. Tapi kalau anak tidak bisa ngomong, tapi tidak ada gerak-gerik Tarsan, kecuali narik tangan kalau mau apa-apa. Nah, itu namanya bukan speech delay, itu namanya communication delay. Kalau ada anak dengan communication delay, hati-hati. Cari delay yang lain. Bagaimana perilakunya, bagaimana interaksi sosial, bagaimana emosinya. Nah, kalau itu pun terlambat, nah itu nggak lain dan nggak bukan, itu adalah autisme. Jadi terapi bicara itu jangan begitu datang, ini anak belum bisa bicara, terapi bicara. Nggak bisa. Kalau anaknya belum fokus, gimana mau ngajarin ngomong? Terapi bicara itu terakhir biasanya. Kemudian terapi sosialisasi, yaitu belajar bergaul. Karena anak-anak ini nggak bisa bergaul. Boleh dimasukkan sekolah, playgroup, atau pra-playgroup, gitu. Boleh, hanya untuk berada di antara anak-anak yang normal, gitu. Ini adalah disebut terapi fungsional. Terapi ini semua diajarkan dari luar. Kemudian nomor 2 adalah terapi medikamentosa, yaitu memberikan obat-obatan. Ini hanya kalau diperlukan. Misalkan seorang anak ini tidurnya dalam 24 jam hanya 2 jam malam, terus sehari-hari lari ke sana, lari ke sini, nggak karuan gitu. Nah, itu terpaksa dikasih obat supaya tidurnya normal, 6 jam, 8 jam, perilakunya lebih tenang, dan sebagainya. Itu terapi medikamentosa. Kemudian yang ketiga, yang terbaru adalah yang disebut intervensi biomedis. Oke. Jadi apa yang disebut intervensi biomedis? Intervensi biomedis ini bertujuan untuk memperbaiki seluruh metabolisme anak, seluruh tubuh metabolisme yang bisa mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan atau memperberat gejala autisme. Dasarnya adalah otak dan kepala dan tubuh itu bukan tidak terpisah. Kepala sendiri diobati, kepala tubuh sendiri tidak. Kalau kaki kita kejepit meja aja sakitnya sampai ke kepala. Jadi sakit kepala, ada anak yang sampai panas dan sebagainya. Jadi ada apa-apa di tubuh itu bisa menyebabkan gangguan di otak. Itu kemudian kita cari apa saja yang mengganggu otak anak ini sehingga fungsinya jadi jelek gitu. Jadi
misalnya dicari gangguan pencernaan, tentu sudah belajar dari pembicara terdahulu bahwa gangguan pencernaan itu bisa menyebabkan gangguan fungsi otak. Misalnya ada peradangan di dinding usus, ada alergi makanan, ada keracunan logam berat di otak. Semuanya ini dapat menimbulkan efek pada otak dan fungsinya. Jadi otak tidak berdiri sendiri. Ada apa-apa di usus pun otak terkena gitu. Apalagi kalau keracunan logam beratnya di otak, itu lebih berat lagi. Kemudian banyak ahli yang mengatakan bahwa dinding usus adalah otak kedua. The gut is the second brain katanya. Misalnya kalau ada alergi di dinding usus, di mana terjadi pembengkakan-pembengkakan di dinding usus, di otak pun biasanya timbul pembengkakan-pembengkakan yang disebut neuroinflammation, yang bisa mengganggu fungsi otak tentu. Kalau pembengkakan di tangan, anak alergi di tangan, bentol-bentol, bisa digaruk. Nah, kalau di otak gimana? Menggaruknya. Jadi anak ini kacau perilakunya. Kemudian keracunan logam berat. Keracunan logam berat ini bisa merusak sel otak sendiri. Merkuri misalnya. Kalau keracunan merkuri. Kan zaman sekarang itu timbul apa? Kalau ibu hamil mesti banyak makan ikan laut. Misalnya salmon itu bagus sekali, banyak omega 3-nya. Nanti anaknya jadi pinter. Betul, salmon itu banyak omega 3-nya. Betul, omega 3 itu menyebabkan lebih pinter. Akan tetapi sekarang ini laut itu sudah menjadi sampah, pembuangan sampah industri. Dan sampah itu terpecah menjadi logam-logam beracun, antara lain merkuri. Merkuri itu diserap oleh ganggang laut, rumput laut, ikan-ikan kecil makan ganggang laut, ikan lebih besar makan ikan lebih kecil, ikan lebih besar lagi makan ikan. Jadi estafet, makin besar ikannya, makin tua umurnya, makin banyak kandungan merkuri di dalam dagingnya. Jadi sekarang kalau makan ikan laut, bukan saja mendapat omega 3, akan tetapi juga mendapat racun. Makanya saya selalu mengatakan ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi-bayi dan anak dalam perkembangan sampai 5 tahun, jangan makan seafood karena terlalu bahaya kalau itu mengandung merkuri. Kemudian, banyak ahli mengatakan bahwa dinding usus itu otak kedua ya. Jadi kalau alergi dinding usus akan menyebabkan juga alergi otak. Nah, keracunan logam berat itu bahayanya karena sel-sel saraf di otak itu akan dirusak oleh merkuri. Nah, kalau timbal, keracunan timbal, kita tiap hari keracunan timbal. Misalnya uap-uap dari knalpot mobil, uap dari pabrik-pabrik, macam-macam pabrik gitu, itu mengandung timbal dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang Indonesia ini, Jakarta terutama, kadar timbal di udara itu tinggi, dan makin tinggi kadar timbal yang tiap hari kita dapat, belum sempat dibuang sudah dapat lagi gitu, biasanya menyebabkan anak jadi sangat hiperaktif dan kecerdasannya itu menurun seimbang dengan kadar timbalnya. Makin tinggi kadar timbalnya, makin turun kecerdasannya. Nah, anak yang keracunan merkuri, daya tahan tubuhnya juga menurun. Jadi, anak saya kok tiap bulan mesti ke dokter. Tiap bulan saya bawa ke dokter. Pasti sakit anak saya ini. Lalu di dokter dikasih antibiotik. Nah, apa bahayanya antibiotik? Antibiotik akan membunuh semua kuman-kuman yang berada di usus. Karena antibiotik itu diminum. Kuman jahat dibunuh, kuman baik juga ikut dibunuh. Kuman baik itu yang disebut probiotik. Probiotik itu kuman baik. Nah, kalau kuman jahat itu dibunuh, kuman baik dibunuh, apa yang terjadi? Jamur jahat berkembang biak. Karena di dalam usus itu banyak sekali kuman, jamur, apalagi ya, parasit, berbagai macam binatang-binatang kecil, ya.
banyak sekali menghuni usus kita. Tapi mereka itu dalam suatu keseimbangan. It's okay gitu. Memang banyak yang namanya feces juga kalau keluar lebih banyak itunya apa namanya kuman-kuman ikut keluar. Jadi apa namanya bukan aja kuman tapi segala macam apa bisa diperiksa dari feces. Keluarnya apa? Itu it's okay karena mereka dalam keadaan keseimbangan. Akan tetapi kalau dikasih antibiotik keseimbangan itu akan berubah. Kuman-kuman mati, jamur-jamur berkembang biak. Kalau itu jamur baik sih oke. Kalau yang berkembang biak jamur jahat, nah anak itu terkena infeksi jamur gitu. Jadi ibu-ibu kalau ke dokter anak dikasih antibiotik, makanlah antibiotik itu sampai habis. Kalau dimakan enggak sampai habis, anak itu menjadi tahan terhadap antibiotik itu, tidak sensitif lagi. Jadi makan biasanya 3 atau 5 hari. Begitu antibiotik selesai, cepat-cepat dikasih probiotik. Probiotik itu bisa dibeli bebas di apotek, di online banyak sekali probiotik for children itu banyak. Sedangkan di apotek ada Lacidofil, ada banyak deh. Tanya aja di apotek ada probiotik enggak? Ada, pasti ada. Langsung probiotik itu diminum. Yang lebih banyak, misalnya biasanya sehari sekali, minumlah sehari 2 kali selama 2 minggu untuk mengisi usus ini dengan kuman-kuman baik. Probiotik itu akan memperbaiki dinding usus, akan menimbulkan sistem imun yang lebih baik, akan membuat vitamin, bisa itu probiotik itu bagus sekali. Nah, gangguan pencernaan tentu sudah dibahas, tapi saya secara sekilas ingin membahas lagi. Jadi apa sih yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan itu misalnya makan tidak dikunyah. Itu saja bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Dan banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh, dok anak saya makannya kayak burung. Masuk ke mulut ditelan, masuk ke mulut ditelan, kayak burung dipatok ditelan, dipatok ditelan. Nah, kalau tidak dikunyah, langsung ditelan, tentu pencernaannya tidak bagus. Karena pencernaan itu sudah mulai di mulut. Pada saat anak mengunyah, enzim-enzim dari ludah itu sudah mulai bekerja untuk pencernaan. Jadi karbohidrat itu sudah mulai dicerna di dalam mulut. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung itu sudah siap. Kalau dia sudah tahu ini mulut sedang mencerna, lambung itu sudah siap-siap untuk menerima makanan. Dia mengeluarkan asam lambung. Asam lambung itu untuk apa? Untuk mencerna protein. Kemudian asam lambung itu memberi sign, memberi aba-aba ke usus. Hey, sebentar lagi aku kirim makanan loh. Nah, di situ dinding usus, lalu empedu udah siap-siap. Begitu datang si makanan itu, empedu, kandung empedu mengeluarkan empedu untuk mencernakan lemak. Gitu. Jadi seperti estafet dari mulut ke sini ke usus. Tapi kalau makanan itu tidak dikunyah, langsung ditelan, tidak tercerna. Di mulut tidak tercerna, di lambung tidak tercerna, langsung masuk ke dalam usus. Jadi pencernaannya itu tidak bagus. Nah, kalau pencernaan tidak bagus, apa? Makanan yang tidak dicerna itu adalah pupuk bagi jamur dan bakteri jahat yang ada di usus. Kemudian kalau terlalu banyak bakteri jahat atau jamur jahat, timbullah peradangan di dinding usus. Nah, kalau ada peradangan di dinding usus, akan terjadi pembengkakan di dinding usus. Kemudian terjadi kerusakan dari sel-sel dinding usus. Lalu terjadi apa yang disebut leaky gut. Mungkin Ibu pernah dengar. Leak itu bocor, gut itu usus. Jadi leaky gut itu kebocoran usus. Tapi bukan bocor gede-gede banget ya, kecil-kecil gitu bocornya. Dan melalui lubang-lubang yang kecil inilah makanan yang belum tercerna itu keluar ke dalam rongga perut.
Nah, makanan bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang belum tercerna tadi dan dialirkan ke otak. Apa yang terjadi? Menjadi racun untuk otak. Dan sebagian makanan yang keluar, yang tidak masuk ke dalam pembuluh darah, disergap oleh sel-sel imun. Maka jadilah anak itu alergi terhadap makanan tersebut. Makanan terutama yang sering dimakan ya. Nah, saya kasih lihat gambaran ya, biar jelas. Nah, inilah dinding usus. Usus itu begitu penting fungsinya, karena tidak semua apa yang kita makan boleh keluar ke dalam tubuh. Yang menyaring adalah usus. Usus tidak memperbolehkan racun masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, ini adalah daerah perut ya. Dan ini adalah dalamnya dinding usus, bulat, jadi gitu. Ini dalamnya dinding usus. Anehnya, begitu pentingnya fungsi dinding usus, tapi dinding usus itu hanya terdiri dari satu sel saja. Nih, tidak berlapis-lapis, di sini ada sel lagi, enggak. Hanya terdiri dari satu sel, tapi diikat dengan sangat-sangat rapih. Tuh, diikat kencang sekali. Kemudian di sini yang abu-abu ini adalah enzim dari usus. Dan enzim itu seperti ludah begitu, ada di situ. Untuk apa gunanya? Kecuali untuk mencerna makanan, dia juga tidak memperbolehkan zat-zat yang aneh itu masuk keluar ke dalam badan. Di sini dipegang sama dia. Jadi seperti ludah, dia pegang. Dan dia keluarkan, dia gelontorkan, dia keluarkan sebagai feses. Tidak boleh masuk ke badan gitu. Apa yang boleh masuk ke badan? Yaitu makanan yang sudah dicerna total. Ibu lihat nih bintik-bintik bintik-bintik kuning di sini. Ini adalah makanan yang sudah tercerna dengan baik, baru dia boleh masuk dinding usus, keluar ke dalam perut, masuk ke dalam pembuluh darah, dialirkan ke seluruh tubuh sebagai makanan, juga ke dalam otak. Nah, ini adalah dinding usus yang normal seperti ini. Kemudian, apa yang terjadi kalau banyak jamur? Jamur itu mencloknya di sini, di dinding usus, nempel. Lalu ada yang buntutnya panjang, dia masuk ke sini, ke dalam dinding, dan mengeluarkan enzimnya sendiri. Si jamur juga punya enzim. Dia mengeluarkan enzim. Apa yang terjadi? Rusak dinding usus ini, rusak sel ini rusak. Apa yang terjadi kalau sel ini rusak? Nah, itu lihat. Ini talinya patah. Tuh. Kemudian sel jadi merenggang. Di sini ada yang disebut leaky gut, bocor usus adalah ini. Di antara dinding usus terjadi lubang-lubang kecil, di mana makanan yang segede gini udah bisa keluar. Akan tetapi tidak mau ini adalah immune cell ya, coba dilihat di sini. Nah, ini adalah yang disebut antibody secreting cell. Dia menjaga di luar usus, tidak boleh ada hal-hal yang aneh yang masuk, disergap sama dia. Disergap dan dicoba dibunuh. Karena ini antibody ini isinya. Jadi seperti bahasa kasarnya, siapa lu? Gue matiin lu. Nggak boleh kamu masuk ke badan orang ini. Gitu. Jadi kalau ada seperti ini, nah tuh, segede gini tidak dikenal. Dia tidak kenal. Kemudian disergap. Tuh. Dia keluarin ini untuk menyergap, disergap gitu. Apa yang terjadi? Makanan ini menjadi alergi bagi anak itu. Jadi kalau anak ini banyak sekali minum susu, sedangkan ususnya begini, ya udah, baik dia alergi susu. Tapi sebagian lagi ada yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi si pembuluh darah ini kemasukan ini nih. Apa yang terjadi? Dibawa ke seluruh tubuh, antara lain dibawa ke otak, dan menjadi racun bagi otak.
Nah, bagaimana kita memeriksa adanya gangguan pencernaan? Orang tua sering bertanya, gimana sih dok kita tahu bahwa anak kita menderita gangguan pencernaan? Oke, gangguan pencernaan biasanya ditenggarai oleh ibu tanya frekuensi buang air besar. Yang normal itu 1-2 kali sehari. Kadang-kadang ada anak yang sehari bisa 4-5 kali. Habis makan berak, makan berak, makan berak. Itu nggak bagus, pencernaannya tidak bagus. Kemudian ada juga yang sampai 5-7 hari tidak BAB, tidak berak gitu. Ya, itu juga namanya gangguan pencernaan, nggak boleh karena racun-racun akan diserap kembali. Kemudian kita tanya, gimana sih Bu bentuk beraknya? Apakah seperti bubur? Apakah keras? Apakah seperti pisang? Apakah peringgil-peringgil seperti tai kambing hitam gitu? Nah, kalau seandainya seperti bubur, oke, kemudian hitam, keras, kadang seringkali ibu mengeluh kayak tai kambing beraknya. Nah, itu gangguan pencernaan. Kemudian tanya juga warnanya gimana Bu? Ya warnanya itu hitam atau coklat atau putih. Nah itu enggak normal, warnanya tuh harus kuning, kecoklat-coklatan dikit ya. Kemudian gimana baunya Bu? Waduh minta ampun katanya. Kalau dia berak seluruh rumah bau. Nah itu sudah gangguan pencernaan. Jadi ibu tenggarai dari frekuensi beraknya, dari bentuk fesesnya, dari warnanya, dan dari baunya. Di situ ibu bisa tahu, wah anak saya pencernaannya tidak bagus. Dan mereka keluhkan, kok anak saya kok berat badannya nggak naik-naik ya, kenapa ya? Karena makanannya tidak dicerna dan tidak diserap. Kemudian apa yang kita bisa lakukan kalau tadi ada ciri-ciri seperti tadi itu, diperiksa fesesnya. Diperiksa feses. Periksa feses itu juga nggak bisa sembarangan. Cara ngambilnya harus ada cara ngambilnya yang khusus ya. Dan apa yang dapat diketahui dari pemeriksaan feses? Nah, di laboratorium itu dicolek fesesnya, ditaruh di bawah mikroskop, kemudian diintip. Ada telur cacing, bisa ketahuan. Ada parasit, ada jamur, ada bakteri dalam usus. Itu bisa diketahui. Kemudian kalau ada infeksi di dinding usus, ditandai dengan ditemukannya banyak sel-sel darah di feses. Ada darah putih, terutama itu menandakan ada infeksi. Ada perdarahan atau luka-luka pada dinding usus, ditandai dengan ditemukannya banyak sel darah merah. Kalau ada alergi usus, dengan ditemukannya sel-sel darah yang bernama eosinofil. Itu, waduh, banyak sekali eosinofilnya. Ini alergi nih ususnya gitu. Ini, waduh, banyak sekali sel darah putih, infeksi. Banyak sekali sel-sel darah merah. Jangan-jangan ada perdarahan. Jadi itu yang bisa diperiksa dengan pemeriksaan feses. Kemudian banyak sisa-sisa makanan. Masih terdapat karbohidrat, protein, lemak misalnya. Berarti makanannya tidak dicerna, tidak diserap dengan baik, malah dibuang dengan feses. Jadi itu yang dapat kita ketahui dengan pemeriksaan feses. Kemudian, pemeriksaan feses. Nah, apalagi yang bisa kita ketahui? Kita bisa melakukan kultur pada feses, berarti menanam feses itu yang di dalam piring agar-agar steril. Dan itu biasanya tidak bisa dilakukan di lab. Lab itu harus bekerja sama dengan, biasanya saya kirim ke UI. UI itu ada bagian parasitologi UI. Di situ fesesnya itu ditanam. Ada piring, isinya agar-agar steril, fesesnya ditanam di situ. Kalau banyak jamur tumbuh koloni-koloni bulat gitu, banyak sekali putih. Setelah 1-2 minggu itu kelihatan, waduh banyak sekali nih yang tumbuh. Lalu diambil itu yang tumbuh itu, dilihat apa sih yang tumbuh itu. Misalkan jamur, bakteri, bisa dilihat.
diambil dan diteropong lagi dengan mikroskop yang lebih khusus untuk melihat jenis jamur atau kuman apa itu yang tumbuh. Jenis jamur jahatkah atau kumar jahatkah gitu. Nah, kalau jamur jahat sering ditemukan dari golongan Candida. Jadi Candida albicans lah, Candida aureus, banyak sekali golongan itu. Nah, kemudian biasanya saya minta, oke, kalau tumbuh jamur, lihat itu jamur jahat apa jamur baik. Kalau itu jamur baik, ya nggak apa-apa. Kalau itu jamur jahat, lakukan sensitivity test. Sensitivity test itu di piring agar-agar tadi yang sudah tumbuh jamur, diteteskan obat-obat anti jamur. Biasanya ada 4 jenis yang dinamakan nystatin, ketoconazole, fluconazole, dan itraconazole. Itu 4 jenis obat anti jamur yang biasa dipakai. Nah, yang mana dari 4 ini yang mempan untuk membunuh jamur itu? Kalau dia mempan membunuh jamur itu, jamur di sekitarnya itu mati semua. Kalau seandainya tidak mempan, ya jamur itu tetap aja tumbuh. Gitu. Jadi kita tahu, oh oke, jamur ini harus dibunuhnya dengan fluconazole misalnya atau dengan nystatin gitu. Jadi benar-benar tertuju, matilah si jamur itu. Nah, begitu jamur itu mati, masukkan probiotik untuk mengisi tempat jamur yang mati tadi. Jadi dengan dilakukan sensitivity test, kita mengetahui obat mana yang mempan untuk membunuh jamur yang ini, dan itulah yang diberikan. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan akan adanya hal-hal yang lebih berat, seperti loh, ada perdarahan nih, mungkin ada pembesaran pembuluh darah yang pecah, ada peradangan, ada tumor usus. Kita harus pikirkan kalau banyak kelainan di fesesnya, banyak darah putih, darah merah, eosinofil. Oke, kita harus kirim ke ahlinya, yaitu seorang gastroenterolog, seorang ahli pencernaan. Lalu dia teropong, yang disebut endoskopi itu diteropong. Endoskopi diteropongnya dari mulut terus ke apa namanya, lambung, terus ke usus. Kalau kolonoskopi diteropongnya dari bawah, dari pantat gitu, dimasukkan, dilihat ada apa di seluruh ususnya itu. Jadi kalau oke, biasanya anak sering nangis, mengeluh sakit perut, dan terdapat darah dan lendir dalam fesesnya. Nah, ini hati-hati. Kita nggak boleh mengobati sendiri, harus kirim ke ahlinya. Dengan endoskopi akan tampak jelas gambaran dinding usus sehingga lebih mudah untuk mengobatinya. Nah, pengobatan gangguan pencernaan ini setiap dokter umum, dokter anak, setiap dokter harus bisa mengobati gangguan pencernaan yang ringan. Misalnya, kalau ditemukan ada banyak sisa-sisa makanan dalam feses, berarti makanan itu tidak dicerna dan diserap, malah dikeluarkan ke dalam keluar, sehingga anaknya itu kekurangan gizi. Maka dibutuhkan pemberian enzim pencernaan supaya makanan dicerna dan bisa diserap. Jadi enzim itu bukan obat, akan tetapi dimakan persis pada saat dia mau makan. Makan dulu enzim. Kemudian si enzim itu membantu pencernaan makanan itu, dibantu sehingga makanan jadi kecil-kecil, kemudian diserap dan dicerna dengan baik. Itu enzim itu banyak di apotek, segala jenis enzim ada. Kemudian kalau banyak ditemukan jamur atau bakteri jahat di usus, maka perlu diberikan obat-obatan sesuai dengan sensitivity test yang telah dilakukan. Kemudian perlu diberi probiotik untuk memperbaiki dinding usus, mendesak jamur jahat atau bakteri jahat, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki dinding usus yang rusak. Itu kerja probiotik.
Dan bila ditemukan peradangan, tumor dinding, sebaiknya ini jangan coba-coba menangani sendiri. Ini perlu dikirim ke ahlinya, yaitu seorang dokter ahli pencernaan atau disebut gastroenterolog. Nah, sekarang kita cerita tentang alergi makanan. Alergi makanan itu sesuatu yang biasa sebetulnya. Banyak sekali orang yang alergi makanan. Nah, pada anak-anak normal pun 5-8% anak-anak normal mengidap alergi. Dilaporkan bahwa anak-anak dengan gangguan spektrum autisme 36% mengidap alergi. Suatu survei pada keluarga yang mempunyai anak dengan anak autis, 50% dari orang tua itu melaporkan anak saya alergi terhadap makanan. Kalau makan makanan yang tertentu, waduh error betul, loncat sana, loncat sini, nggak bisa fokus, tidur malam-malam gitu. Itu adalah bentuk alergi. Kemudian seringkali bentuk alergi, nah tadi, bukan seperti bentol-bentol di kulit, akan tetapi sebagai gangguan perilaku. Misalnya menjadi hiperaktif, lebih emosional, dan sebagainya. Nah, di sini perlu dilakukan tes darah untuk mengetahui alergi makanan apa saja yang diderita si anak. Tidak ada obat untuk alergi makanan, kecuali berhenti makan makanan tersebut. Setelah alerginya membaik, maka makanan itu bisa dimakan lagi. Jadi memang kalau ada alergi makanan, ya harus diet. Dietnya ya harus total. Jangan kasihan, kasih sedikit nggak apa-apa kali. Ya udah ibu kasih, nah kasihanlah nih kasih racun sedikit itu. Jadi nggak sembuh-sembuh alerginya. Alergi ini tidak untuk selamanya. Alergi itu cobalah diet untuk 1 tahun penuh tapi yang ketat. Setelah 1 tahun dites lagi, mungkin alerginya udah sembuh total. Mungkin juga ada banyak yang udah sembuh, masih ada yang belum sembuh. Nah itu diet lagi yang belum sembuh gitu. Oke, alergi makanannya tadi. Nah, sekarang mengenai kekebalan tubuh. Nah, tubuh manusia itu dibuat dengan sangat sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Jadi, tubuh itu mempunyai peralatan yang sangat sempurna untuk membela diri dari setiap serangan dari luar yang bisa merusak tubuh sendiri. Sebagai contoh, di dalam pembuluh darah terdapat sel darah merah dan putih. Sel darah merah itu tugasnya membawa makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih menjaga supaya tidak ada benda asing, kuman, virus, jamur, dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Bila ada benda-benda tersebut akan disergap oleh si sel darah putih itu. Jadi kalau terjadi, jadi sel darah putih itu tentara kita yang berada di dalam pembuluh darah. Jadi pada saat ada benda asing masuk, kuman misalnya, langsung si tentara itu menyergap. Terjadi peperangan di dalam tubuh itu antara tentara kita, sel darah putih, dan si kuman. Badannya langsung, anaknya pusing, kepalanya panas, lemas, itu lagi terjadi peperangan antara sel darah putih kita dan kuman-kuman. Dan terus terjadi pembengkakan di kelenjar, pembengkakan di kelenjar leher lah, kelenjar ketiak. Itu berarti di situ terjadi peperangan yang sedang hebat-hebatnya. Tapi kalau kuman yang masuk itu ganas dan banyak, maka sel darah putihnya akan kalah. Nah, disinilah peran dokter untuk membantu sel darah putih dengan si kumannya tadi dibom dengan antibiotik. Gitu. Jadi kebutuhan antibiotik adalah untuk membantu tentara-tentara yang ada di tubuh kita supaya jangan kalah. Nah, sekarang kita menceritakan mengenai keracunan logam berat ya. Jadi manusia ini kecuali diperlengkapi oleh sel darah putih tadi, diperlengkapi dengan perangkat yaitu kemampuan untuk mendetoks. Yang disebut mendetoks itu mengeluarkan racun,
mengeluarkan racun logam berat dan sebagainya keluar dari dalam tubuh. Jadi kita ini punya perangkat detox. Misalkan saya makan tenggiri, saya suka makan tenggiri gitu, dibakar, ya enak sekali. Tapi tenggiri itu banyak mengandung merkuri. Nah, tubuh saya akan mendetoks sendiri. Jadi si racun itu saya keluarin melalui urin, melalui feses, habislah si racun itu. Dan untuk metabolisme tubuh manusia itu, jadi oke, tadi saya cerita tentang sistem detox ya. Nah, dari mana datangnya racun-racun logam berat ini? Logam berat tidak dibutuhkan oleh manusia. Kita nggak butuh logam berat seperti merkuri, timbal, arsenik, yaitu dari pestisida, aluminium. Tidak diperlukan oleh tubuh supaya tubuh sehat. Enggak, malah itu adalah sesuatu yang jelek. Akan tetapi tiap hari kita terpapar racun-racun. Tapi kalau kita mempunyai detox system yang bagus, maka kita keluarkan sendiri. Gitu. Jadi paparan timbal itu dari asap-asap knalpot kendaraan, paparan merkuri terutama dari makanan laut, paparan arsenik dari pestisida. Kalau kita tiap hari nyemprot obat nyamuk di dalam kamar gitu, itu arsenik. Tukang-tukang sayur itu yang sayurnya bagus, cantik. Aturannya 2 minggu sebelum panen nggak boleh disemprot. Akan tetapi ya takut dimakan ulet, dia tetap aja semprot. Dijual di pasar, sayurnya bagus, dibeli. Tapi di dalam sayur itu masih ada arsenik yang dipakai untuk membunuh serangga tadi. Dan arsenik itu racun bagi manusia. Oke, jadi racun-racun itu dari lingkungan. Nah, tapi kalau sistem detox tubuh kita kuat, maka racun-racun itu dikeluarkan melalui urin, melalui feses. Tapi kalau detox sistem tubuh kita lemah, maka dan paparan racun-racun itu kuat dan terus-menerus, maka si racun-racun itu akan diam di dalam seluruh tubuh. Misalnya di bagian tubuh yang keras, tulang, gigi, rambut, ada racunnya. Makanya kalau periksa racun itu dari rambut. Kemudian di bagian tubuh yang lunak, seperti hati, jantung, limpa, otak, itu semuanya akan diendapi oleh racun itu. Nah, beberapa jenis logam berat ini merupakan racun otak. Kenapa? Jadi gini, kalau kita dapat racun, misalnya merkuri, oke, dari makanan laut, racun itu akan mengalir di darah selama 6 minggu. Dan selama 6 minggu itu dicoba dikeluarkan dari tubuh. Tapi kalau tidak keluar semua, maka akan mengendap. Mengendapnya itu di seluruh tubuh. Tapi kalau tiap hari kita dikasih salmon supaya pinter, belum keluar, udah dikasih lagi racunnya, belum keluar, dikasih racunnya, ya anak ini keracunan. Tapi kalau dikasih salmonnya hanya sekali, kemudian tidak dikasih lagi, setelah 2 bulan diperiksa darahnya, ya di darah itu sudah tidak ada lagi racunnya. Mungkin racun itu sudah mengendap di dalam tubuh, di dalam otak. Kalau detox sistemnya jelek. Jadi yang diperiksa itu harus dari rambut supaya tahu, oh ini udah lama nih anak ini keracunan logam berat ini. Sampai sekarang masih ada di tubuhnya, antara lain di rambut, di otak. Jadi itulah sebabnya maka kalau untuk keracunan logam sebaiknya diperiksanya itu dari rambut, tidak dari darah, karena setelah 6 minggu sudah nggak ada lagi di dalam darah, sudah mengendap. Jadi keracunan logam berat itu yang menjadi racun otak tadi sudah saya sebutkan, yaitu aluminium, arsenik, kadmium ini dari asap rokok, kemudian timbal dari asap-asap, merkuri terutama dari makanan laut. Dari semua racun ini yang paling kuat racunnya adalah merkuri. Kenapa? Karena bisa merusak mielin. Mielin itu lemak yang membungkus saraf otak. Jadi otak kita itu 80% terdiri dari lemak. Jadi sel-sel otak pun terdiri dari lemak.
Di dalam sel otak terus ada sarafnya yang untuk mengalirkan atau menyalurkan message dari satu sel otak ke sel otak lain, itu adalah saraf otak. Saraf otak ini dibungkus sama lemak yang namanya mielin. Sama dengan kabel yang dibungkus dengan plastik supaya tidak berserabutan. Sama, saraf ini dibungkus oleh mielin. Nah, apa yang terjadi kalau dirusak oleh merkuri? Maka sarafnya akan serabutan karena tidak punya pembungkus. Sehingga semua message ini tidak bisa jalan dengan baik dari satu sel otak ke sel otak lainnya. Kemudian, kalau ada logam berat harus dilakukan detoksifikasi. Dikeluarin logam berat itu. Jadi kita periksa dulu, ada enggak logam beratnya dari rambut? Oke, ada. Logam berat jenis apa yang ada? Berapa tinggi kadarnya? Kalau kadarnya ringan-ringan saja, gitu, 2 kali lipat, 3 kali lipat, cukup dengan diberikan diberikan antioksidan. Antioksidan yang kuat itu yaitu vitamin C, vitamin E, vitamin A, glutathione, melatonin, selenium, itu adalah antioksidan yang kerjanya membuangin racun-racun dari tubuh. Jadi dimakan tiap hari mana yang perlu dengan seperti vitamin selama setahun. Setelah 1 tahun rambut itu diperiksa ulang supaya dilihat udah habis belum nih racunnya. Kalau sudah habis racunnya ya udah gitu. Kalau belum habis ya dimakan lagi mana yang perlu antioksidannya. Tapi kalau kadarnya tidak terlalu tinggi, oke, kita obatin sendiri. Tapi kalau kadarnya sangat tinggi, harus dipikirkan untuk mendetoks dengan obat. Namun harus dipikirkan juga bahwa obat-obat ini obat keras yang bisa merusak ginjal, merusak hati, dan harus diminum dengan jangka waktu yang cukup panjang. Kadang-kadang sampai 2 tahun. Dulu saya sering melakukan ini karena pada waktu itu obat-obat detoks itu dengan bebas masuk ke Indonesia. Sekarang tidak ada lagi. Tidak bebas. Di Amerikanya sendiri pun harus dengan resep dokter. Dan resep saya tidak laku di sana. Harus resep dokter Amerika. Harus biasanya tuh dipantau betul. Kalau dengan infus diberikannya, ya harus di rumah sakit itu. Jadi hati-hati dengan logam berat ini. Nah, perbaikan fungsi otak. Bagaimana cara kita harus memperbaiki fungsi otak? Karena fungsi otak itu pada anak-anak otistik tidak bagus. Memperbaiki fungsi otak adalah dengan memperbaiki semua gangguan yang ada. Misalnya pencernaan harus diperbaiki, peradangan diperbaiki, alergi makanan harus dibuang, racun-racun dibuang. Dan ini semua kalau berhasil dengan sendirinya akan memperbaiki fungsi otaknya. Dengan demikian fungsi otak membaik dan si anak pun kalau di terapi fungsional akan kelihatan sekali kemajuannya besar. Nah, perbaikan fungsi otak itu akan mengurangi gejala-gejala seperti hiperaktivitas, perbaikan dalam pengertian dan pemahaman, anak lebih tenang, perilaku membaik, dan hal-hal tersebut memudahkan pemberian terapi fungsional. Intervensi biomedik bukan untuk menggantikan terapi yang lain, tidak. Tapi justru harus dilakukan bersama-sama. Jadi terapi fungsional jalan, intervensi biomedik jalan, obat-obat kalau diperlukan harus diberikan juga. Nah, jadi kesimpulannya, gangguan spektrum autisme ini adalah suatu gangguan perkembangan yang mempunyai penyebab yang kompleks dan banyak, multifaktorial. Memperbaiki gejala-gejala gangguan spektrum autisme ini membutuhkan penanganan yang terpadu. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu terapis, satu jenis terapi, nggak bisa, harus banyak sekali. Kemudian terapi yang diberikan bukan hanya terapi yang diajarkan dari luar, kayak tadi gitu. Terapi bicara, terapi perilaku, terapi SI, terapi OT, itu tidak akan memperbaiki secara menyeluruh gitu.
akan tetapi akar permasalahannya juga yang di otak harus dicari dan diperbaiki. Dan ini dilakukan dengan intervensi biomimetik. Jadi intervensi harus dilakukan sedini mungkin sebelum 3 tahun, di mana otak masih berada dalam masa keemasan di dalam perkembangannya. Jadi masa perkembangan otak itu adalah 5 tahun ke bawah. Kalau sudah di atas 5 tahun, masih berkembang, akan tetapi tidak secepat sebelum 5 tahun. Jadi jangan nunggu-nunggu gitu. Kalau orang tua sudah tahu ini anak nggak enak nih perasaan saya nih, kok 2 tahun belum bicara sih? Kok kenapa kalau dipanggil nggak mau nengok? Kenapa kalau diajak bicara nggak mau tatap mata? Segera pergi berobat. Kalau memang tidak apa-apa, ya nggak apa-apa, syukur. Tapi kalau ada apa-apa, makin cepat anak itu diintervensi sedini mungkin, makin cepat terjadi penyembuhan antara kurung ya, karena ini bukan penyakit jadi nggak bisa dikatakan sembuh. Makin cepat terjadi kepulihan. Anak ini bisa pulih, bisa mengejar perkembangan dari anak-anak yang lain, itu yang diharapkan. Dan pada saat ini dengan ini yang bagus sekali, terapi yang bagus yang menyeluruh gitu, sudah ada dokter, satu lulusan UI, satu lulusan Undip, itu dulunya autistik. Ada insinyur dari ITB, bukan main-main, dan insinyur aeronautik seperti Pak Habibie gitu. Kemudian ada yang baru pulang dari Jerman menyandang gelar S2 dalam bidang automotive engineering. Ada yang pulang dari Austria baru-baru mengejar S2 dalam bidang musik dan komposisi gitu. Ada yang lulusan Gajah Mada dengan arkeologi. Jadi kalau IQ anak ini normal, lalu perkembangannya cepat bisa dipulihkan, anak ini bisa seperti anak yang normal. Jadi kalau ada diagnose, ada dokter mengatakan anak ibu autis, janganlah kaget seperti dunia ini akan runtuh. Tidak, ibu oke, autis itu gangguan perkembangan. Apa yang harus saya lakukan? Ini. Oke. Jadi saya kira sekian dulu presentasi saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sangat jelas sekali dan sangat rinci. Saya sudah catat beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya ingin tanya ini dokter, tentang merkuri. Merkuri ini kan bisa menyebabkan keracunan logam berat. Ya. Betul. Bagaimana dengan ibu hamil yang sebelumnya itu menggunakan skincare yang mengandung merkuri? Apakah juga berpotensi untuk memiliki anak yang autis? Bisa, karena merkuri yang membuat pemutih muka terutama itu diserap, kemudian melalui aliran darah, masuk ke dalam plasenta, masuk ke dalam si janin itu. Apapun yang diderita atau dilakukan atau dimakan atau apapun yang terjadi dengan ibu hamil, itu akan berefek terhadap janinnya. Karena sekarang kan marak ya dokter ya, skincare yang mereknya nggak jelas itu ternyata mengandung merkuri. Betul. Dan merkuri itu memang memutihkan, menjadi pemutih. Misalnya di balik, bukan Balikpapan, Banjarmasin. Di Banjarmasin itu ada sebuah sungai, kalau nggak salah Barito ya, saya lupa namanya, yang membelah kota itu. Kemudian teman-teman saya di Banjarmasin itu mengatakan, kalau kamu belum pergi ke pasar terapung, katanya, namanya kamu belum ke Banjarmasin. Jadi saya diajaklah pagi-pagi itu naik kapal di Sungai Barito. Banyak sekali kapal-kapal. Nah itu pasar. Jadi banyak orang jualan di situ, antara lain soto Banjar yang terkenal itu, kue-kue di situ. Jadi waktu naik kapal itu menyusur Sungai Barito, di kiri kanan adalah rumah-rumah. Belakangnya menghadap ke kali, depannya menghadap ke sana, tapi di sepanjang kali itu belakang
rumah itu pakai kayu ulin. Kayu ulin itu tidak rapuh di air gitu. Jadi saya lihat, ada orang yang lagi mandi di Sungai Barito itu. Ada orang yang lagi sikat gigi, ada orang yang lagi berak, ada orang yang lagi mencuci pakaian, ada orang yang mencuci pantat panci yang hitam. Ya ampun, saya bilang. Jadi itu kotor banget. Lalu di ujungnya, di sana di hulunya itu, ada orang mendulang emas. Kenapa di Banjarmasin banyak anak autis? Mungkin keracunan merkuri. Jadi si ikan-ikan yang lewat ke situ juga sudah terpapar dengan merkuri. Kemudian, saya mau dibawa, katanya mau makan soto Banjar. Lucu banget, ada satu perahu jualan soto Banjar, dikelilingin perahu-perahu kecil, dan kita bisa makan di situ. Terus saya sebelum pesan, saya lihat, mangkoknya dicuci di kali. Waduh, nggak jadilah saya makan soto Banjar. Waduh, mangkoknya aja kotor gitu. Ya udah dok, nanti aja ya di darat, katanya. Oke. Sesudah di darat, ada di pinggir kali, itu ada restoran yang bagus, ya tingkat gitu. Jadi saya makan soto Banjar di situ. Oh enak, saya bilang. Sesudah selesai, itu ada terali gitu, ada kayu kayak terali. Jadi saya ke situ, saya lihat sungai. Ya ampun, itu mangkoknya lagi dicuci di kali juga. Sama aja bohong. Jadi aduh, hati-hati kalau makan soto Banjar ya. Nanti kalian makan merkuri di situ. Apa aja dokter sumber pemicu keracunan logam berat ini selain merkuri? Yang logam berat itu ada 17 jenis. Tapi yang bahaya itu hanya yang 5 itu. Aluminium. Aluminium itu bisa jadi racun otak. Aluminium datangnya dari mana? Dari alat-alat masak terutama. Karena pada saat si aluminium itu lagi panas sekali, itu ada partikel-partikel yang kecil dari aluminium itu bisa loncat ke makanan. Dan si anak tuh kalau tiap hari masak, rice cookernya dalamnya aluminium, tempat godok air aluminium, lalu tempat penggorengan aluminium, tempat itu tuh sutil buat goreng, ujungnya aluminium, yaitu ganti semualah. Lebih baik ganti semua, pakai kayu boleh, pakai stainless steel boleh, tapi jangan aluminium. Itu satu. Yang kedua adalah arsen. Arsen itu pembunuh serangga. Ada orang tua yang begitu takutnya digigit nyamuk sehingga tiap hari itu kamar disemprot sama baygon. Kan Mbak Ellen tahu kan kalau orang mau membunuh diri minumnya baygon. Oke, jadi si baygon ini membunuh nyamuk, tapi juga akan membunuh manusia lama-lama. Kalau tidak membunuh, ya jadi racun juga kalau sedikit masuk ke tubuh kita. Ya dok, tapi saya pada saat menyemprot kamar, anaknya tidak di situ. Nanti kalau sudah 2 jam, anaknya boleh masuk. Nah kalau kita nyemprot, itu kan kita lihat ada partikel-partikel air kecil ya kalau kita nyemprotkan itu kan mengendap di atas tempat tidur, di atas bantal, di atas apa. Jadi si anak sambil tidur di bantal sambil menghirup pestisida. Pestisida itu pembunuh serangga. Nah itu lama-lama bisa keracunan. Itu 2. Yang ketiga adalah kadmium. Kadmium itu banyak sekali di asap rokok. Jadi kalau bapaknya ngerokok, dipastikan anaknya keracunan kadmium. Kalaupun bapaknya tidak merokok, kadmium itu bisa datang dari udara. Di mana ada orang-orang rokok di sana, terbawa angin ke sini, itu bisa kadmium. Dan yang paling banyak di udara kita nih, yang kotor ini paling banyak adalah timbal. Timbal itu dari asap-asap knalpot. Lihat aja tuh. Kalau kita di pinggir jalan besar, waduh asapnya luar biasa. Itu berisi timbal. Dan seperti tadi saya katakan timbal itu bikin anak bodoh, bikin anak hiper. Nah merkuri, saya udah katakan tadi, terutama dari ikan laut. Tapi bisa juga dari gunung yang meletus, asapnya banyak merkuri. Dari pembakaran hutan, asapnya banyak merkuri. Jadi kalau di kota itu lagi asap penuh karena pembakaran hutan, sebaiknya yang punya bayi ngungsi aja deh, gitu. Nah, itu.
termasuk obat nyamuk yang dibakar, atau dulu kan ada obat nyamuk elektrik ya Ya, dokter ya. Itu waktu saya masih iya, kecil sering dipasang itu di kamar. dan asapnya itu kan karena itu pembunuh serangga. Bagaimanapun itu pembunuh serangga dan bisa membunuh manusia. Coba-coba aja minum Baygon. Ya jangan dokter. Dokter, untuk anak yang mengalami gangguan fungsi otak, itu apa bisa dilihat dari CT scan? Kan fungsi beda. Jadi gini, kalau otak itu ada otaknya, seperti mobil mesinnya lengkap. Tapi kalau mobil itu jalannya tersendat-sendat, tentu saja dibuka kapnya, kemudian dilihat kenapa nih, apakah businya kotor, diambil businya dibersihkan dulu. Tapi mesinnya tuh lengkap di situ. Jadi tidak bisa autism itu diketahui sejak di perut gitu. Apakah ada kelainan di otaknya? Tidak ada kelainan. Kecuali kalau anak yang lahir memang ada tidak terbentuk, ada bagian-bagian otak yang tidak terbentuk, itu sih karena lahir memang sudah bawaan lahir, itu bisa. Tapi kalau anak keracunan merkuri, tadi saya bilang mielinnya itu banyak yang rusak ya. Mielin itu yang pembungkus saraf gitu. Itu bisa diketahui dengan MRI gitu. Jadi ada pernah anak satu merkurinya tinggi dan anak itu udah 10 tahun baru ke saya. Jadi saya tidak tahu sejak kapan merkuri ini ada di otaknya. Lalu di MRI kelihatan sudah terjadi demyelinisasi. Berarti mielin-mielinnya sudah banyak yang rusak. Oke, baik. Kalau untuk tes alergi darah dokter, ini banyak yang tanya, untuk melakukan tes itu sebaiknya ke dokter spesialis apa dan kemana melakukan Jadi tesnya? jenisnya banyak sih Ibu. Jenis tes darah itu ada yang dari dari pembuluh darah di siku ini ya, di siku diambil darah berkolof-kolof gitu. Ada yang dari ditusuk-tusuk di sini untuk dilihat bendol-bendol enggak, ada yang di punggung gitu. Kalau saya pakai yang ditusuknya seperti orang menusuk mau ambil tes golongan darah gitu. Di jari manis tek aja sekali, kemudian darahnya ditetes-teteskan. Kenapa saya ambil yang itu? Karena itu yang paling tidak traumatis dan itu lengkap sekali, tapi saya kirim ke Amerika. Itu untuk 114 jenis makanan langsung ketahuan. Itu saya pakainya itu ya karena mudah dilakukan untuk anak tidak traumatis, tidak sakit, dan sekaligus yang diperiksa itu banyak sekali. Dan sudah bertahun-tahun saya pakai ini dan itu cukup cukup akurat. Jadi ada labnya ada di satu labnya. Jadi dari Amerika tuh punya agen di Jakarta Barat. Tapi karena pasien saya banyak yang dari luar kota dan pemeriksaannya tuh gampang, maka saya bilang sini alatnya, bawa ke sini saya lakukan sendiri. Nanti kalau udah selesai kamu ambil deh ini, kamu yang kirim gitu. Jadi di tempat praktek saya memang ada pemeriksaan itu. Berarti kalau mau tes, ya menemui dokter Meli. Bisa kalau yang di Jakarta Barat minta alamatnya ke saya boleh. Tapi kalau untuk anak yang usianya di atas 10 tahun, dokter, apakah masih bisa untuk dilakukan tes dan apakah masih bisa juga untuk bersih dari keracunan logam? Bisa. Akan tetapi kalau saraf sudah rusak, tidak 1, 2, 3 dia langsung sembuh. Jadi it takes time, waktu yang lama. Yang sudah serabutan nggak bisa lagi diikat jadi satu kabel gitu ya. Tapi nanti timbul saraf-saraf baru gitu. Bisa, cuman kalau sudah 10 tahun tidak ngomong, biasanya kesananya tidak akan bicara. Jadi harus kita kejar, itu kalau bisa sebelum 5 tahun. Kalau sesudah antara 5 dan 10 tahun masih bisa dikejar, tapi sudah sulit,
Tapi kalau udah 10 tahun tidak bicara, biasanya kesananya sampai dewasa tidak bicara. Ada 10% anak-anak autis yang tidak bicara. Tapi banyak yang pandai sebetulnya, jadi diajarin komunikasinya tuh dengan WA, dengan komputer gitu. Bisa ada satu anak yang autisnya masih lumayan berat, tidak bisa bicara. Umurnya sekarang udah teenager lah, 15-16 tahun, udah gadis. Masih ngerebutin barang, masih keplek-keplek gitu, masih segala macam. Tapi dia bisa nulis puisi di komputer. Nanti ketek satu kalimat, lari lagi dia loncat-loncat, datang lagi ketek kalimat. Itu puisinya bagus sekali. Pernah kami itu tahun 14 diundang ke istana sama Bu Ani untuk membawa 75 anak autis yang sudah bagus. Jadi kami pilih mana nih 75, datang dengan orang tuanya. Kami bikin pameran lukisan, aduh bagus-bagus sekali. Nah, puisi-puisi anak ini kami bingkai terus dipamerkan. Aduh, kebanyakan lebih tertarik ke situ. Ibu-ibu menteri itu difotoin karena bisa bikin puisi begitu bagus, saya juga heran. Jadi dia sebetulnya meskipun lompat-lompat, tatap mata tidak karuan, tapi dia tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Jangan dipikir mereka nggak tahu apa-apa, mereka tahu. Jadi memang seharusnya kita jangan fokus dengan kelemahan, tapi kita harus menggali kelebihannya, ya dokter. Betul sekali. Nah dokter, suplemen apa yang bisa memperbaiki sel otak yang rusak ini? Harus dicari dulu kerusakannya apa, apakah itu dari pencernaan, apakah dari racun, apakah dari gangguan apa gitu. Itu diperbaiki dulu, enggak serta-merta dikasih suplemen, mesti dicari dulu, disembuhkan. Disembuhkannya antara lain ya dengan pemberian suplemen itu. Tapi untuk memberi obat, memberi suplemen, kita harus tahu dulu obat suplemen yang mana ya, tergantung dari kerusakan yang ada. Iya. Karena kan banyak suplemen itu seperti vitamin, antioksidan, probiotik itu kan dijual bebas ya dokter ya. Dan hati-hati, kadang-kadang palsu. Oh ya, ada yang palsu juga ternyata dokter. Ada. Jadi kalau mau beli suplemen, jangan yang mereknya Now, 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 itu yang paling sering palsu. Itu yang banyak palsu. Nah, untuk takaran pemberiannya dokter, apakah cukup dilihat di label kemasannya saja, ataukah harus ke dokter, harus dengan petunjuk dokter terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih lebih bagus kita lihat suplemen apa yang harus diberikan, itu kan setelah kita periksa, oh anak ini membutuhkan suplemen yang jenis ini. Nah kita kasih takarannya segini. Kadang-kadang kalau ngikutin takaran anak-anak lain, mungkin kurang karena anak ini perlu diberikan lebih. Tapi kalau vitamin-vitamin di luar itu biasanya vitamin untuk anak-anak, vitamin ini. Dan ini mineralnya ini itu tidak tertuju untuk si anak tersebut. Itu umum buat anak secara umum. Tapi kalau ada anak dengan gangguan fungsi otak, kita harus tahu apa yang dia paling butuhkan. Jangan dikasih yang general gitu. Apa yang dia paling butuhkan? Zinc. Oke, kasih zinc. Berapa dosisnya? Tergantung umur anaknya dan sebagainya. Sebaiknya ke dokter spesialis apa ini, dok? Nah, kalau yang begitu tuh namanya yang new medis ya. Jadi dokter-dokter yang menangani autis, kalau zaman dahulu itu psikiater anak. Kenapa? Karena anak ini bukan anak sakit, satu. Kedua, anak ini gangguan yang kelihatan tuh gangguan perilakunya aneh-aneh. Jadi dokter-dokter lain mengatakan, ini mah psikiater punya gawe nih, sana nih. Dan psikiater anak itu kan sedikit sekali. Sampai sekarang pun belum banyak untuk seluruh Indonesia. Tapi tahun 97 itu baru ada 20
untuk seluruh Indonesia, jadi tidak memadai dengan boomnya autism, bingung gitu. Jadi akhirnya mereka pergi juga ke dokter anak, mereka pergi juga ke psikiater dewasa, mereka gitu. Jadi mau nggak mau mereka juga harus belajar dan ikut menangani. Tapi tidak semua psikolog bisa menangani anak autis. Kan psikolog juga dibagi-bagi. Ada psikolog klinis, ada psikologi industri, ada psikologi anak, ada psikologi apa gitu. Jadi psikolog ya sebagian dari mereka oke bisa ngerti, tapi mereka kan nggak bisa kasih obat atau suplemen. Nah kalau ke dokter ya paling baik sih yang paling ngerti ya memang psikiater. Karena di dalam spesialisasinya itu khusus diajarkan. Iya. Jadi sebaiknya jangan asal semua diberikan gitu. Apakah kalau diberikan banyak suplemen seperti itu, Dok, akan bisa mengganggu kesehatan ginjalnya? Ginjal bisa kalau terlalu banyak. Ada satu dokter yang saya tahu memberikan 34 suplemen yang harus diminum tiap hari pada satu anak. Ada anak yang ginjalnya rusak. Kita harus sangat hati-hati karena suplemen pun bisa terlalu lebih kasihnya. Dan suplemen yang ini dan yang ini jangan dicampur gitu loh. Iya, setuju, Dok. Jangan sembarangan deh, Pak Ayu. Iya, karena kalau terlalu banyak ya kasihan juga kerja organ-organnya yang lain. Betul. Sesedikit tapi kadang kan orang tua pingin anak saya biar bisa cepat ngomong nih, biar bisa cepat gejala-gejalanya hilang gitu. Jadi karena nggak sabar diberikan semua. Lalu yang lucu gini, ada anak satu misalnya sudah berobat ke saya, diperiksa semua, kemudian diberikan suplemen ini. Ada temannya nih, oh kok kemajuannya bagus ya, makan obat apa? Ini, niru, ngikutin tanpa diperiksa. Kemudian ada suplemen tertentu juga yang bahaya, yang bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan anak tambah hiper. Gitu. Mereka nggak ngerti, mereka ikutin aja. Kok jadi gini? Bahaya kalau terjadi perdarahan di dalam dan sebagainya. Jadi hati-hati lah. Iya, betul. Iya, jadi memang kunci keberhasilan anak bisa sembuh itu ya karena keputusan orang tuanya ya bijaksana atau tidak dalam mengambil keputusan apa yang diberikan ke anak. Dan jangan malu gitu kalau punya anak autis, karena anak raja salah satu ASEAN countries juga cucunya autis. Anak PM dari salah satu ASEAN countries di sini juga banyak konglomerat, banyak profesor-profesor yang sekelas dengan saya dulu lulusnya dari UI, cucunya autis. Jadi tidak pandang dulu apakah itu anak pinter, anak dari turunan ningrat, anak yang dari turunan konglomerat yang banyak duit, anaknya profesor, anaknya supir, anaknya tukang koran, semua juga bisa kena. Jadi kalau lihat anak autis sebaiknya bantu, jangan mencibir, jangan mengolok-olok gitu. Nanti kualat, ingat aja itu, hati-hati. Mesti bantulah anak ini. Jangan jadi tontonan kalau dia lagi ngamuk guling-guling di mall, udah jalan aja, nggak usah berhenti nonton gitu. Karena yang kasihan orang tuanya, malu gitu. Betul. Iya. Karena mentalnya orang tua ini kadang bisa kuat, tapi juga kadang bisa goyah. Betul. Ada orang tua yang bunuh diri, ada orang tua yang kemudian bercerai, ada anak yang bawa anak autisnya ditaruh di sebelah mobilnya terus terjun gitu biar mati bersama-sama. Kalau mati ya mending, kalau cacat gimana? Jadi jangan putus asa karena sekarang dengan pengetahuan kita banyak yang sudah pulih gitu. Ya. Dan karena sekarang makin banyak yang melek terhadap psikologi ya dokter ya. Jadi ke psikiater sudah nggak
jadi hal yang malu lagi untuk dilakukan. Oh, anak saya jangan-jangan nih sakit jiwa ini, enggak, tapi memang dibutuhkan juga untuk ke psikiater konsultasi bagaimana perkembangan mental anak. Iya, karena psikiater juga belajar mengenai perkembangan anak gitu sama dengan psikolog. Tapi di samping itu belajar tentang kelainan-kelainan perilaku, penyakit-penyakit, kejiwaan gitu. Jadi itu ya seperti autisme, ADHD, Down syndrome, retardasi mental yang IQ-nya kurang, apakah ini masih bisa di-push dengan suplemen tertentu, dengan obat tertentu. Iya, iya. Makanya Bedanya, jangan segan untuk ke psikiater ya, dokter. karena Iya. bedanya kalau ke psikolog saja, nggak bisa dia tulis resep, gitu. Betul. Tidak bisa mencari, misalkan saya kirim ke dokter Anu untuk diperiksa otaknya, untuk di-scan. Nah itu kan nggak bisa seorang psikolog kasih surat ke dokter Anu, kalaupun hasilnya ada, juga dia juga kan nggak ngerti gitu. Itu bedanya cuma itu. Iya, betul dokter. Supaya bisa diresepkan juga. Bisa dicari secara menyeluruh di semua organ tubuh. Gitu. Iya. Nah, balik lagi tadi tentang probiotik, dokter. Bagaimana dengan aturan pemberian probiotik, prebiotik? Kalau prebiotik adalah zat yang untuk memberi makan kepada si probiotik itu. Kalau probiotik ya probiotiknya sendiri. Probiotik itu adalah kuman-kuman yang baik. Ada kuman jahat, ada kuman baik. Nah, kuman baik ini fungsinya luar biasa. Dia bisa mendesak kuman-kuman jahat dan jamur-jamur yang diusus untuk keluar. Dia kemudian bisa memperbaiki dinding usus. Dia bisa membuat sistem imun, sistem kekebalan pada anak gitu. Dia bisa membuat vitamin-vitamin tertentu gitu. Luar biasa ini kerjanya probiotik. Dan kalau si anak itu tidak ada gangguan pencernaan, sebetulnya sih tidak perlu. Tapi kalau sekali-kali mau dikasih, nggak ada salahnya. Misalkan probiotik banyak sekali sih di Indonesia, tapi probiotik itu mesti dibaca. Makin banyak jenis kuman baiknya, makin bagus. Misalnya kalau di online, yang paling bagus itu Probiotic for Children yang judulnya Herbs of Gold. Herbs itu tanaman-tanaman gitu ya, herbs ramuan-ramuan of gold, emas, herbs of gold. Itu paling banyak. Itu jenis kuman baiknya paling banyak. Makin banyak makin bagus. Ya, di setiap apotek juga kalau tanya ada probiotik, ada macam-macam. Tapi misalnya Lacto-B itu probiotik plus prebiotik. Prebiotik itu apa? Di situ susu yang dikasih. Kalau anaknya alergi susu, ya jangan. Iya. Ya, tadi ini juga ada pertanyaan, dokter. Apakah susu probiotik boleh dikonsumsi anak dengan leaky gut? Ingat, anak kan sebaiknya tidak boleh konsumsi susu sapi dan gula. Kalau gula, ya. Kalau gula sebaiknya anak menjadi hiperaktif, menjadi kurang fokus dengan gula. Jadi mereka jangan dikasih gula merah, gula aren, gula putih, gula pasir, gula batu gitu. Gulanya mereka adalah gula stevia, sama manisnya, tapi pure, sangat murni dibuat dari pohon stevia. Beli online yang liquid, yang tetes, jangan yang yang saset gitu. Beli yang tetes, itu murni. Jadi dia pengen teh manis, oke, dikasih 1 tetes stevia manis. Mau bikin kue, oke, ditetesin stevia gitu. Bisa gula. Terus apalagi tadi pertanyaannya soal apa? Itu aja sih, dokter. Apakah susu probiotik boleh dikonsumsi anak dengan leaky gut? Seperti Yakult contohnya, kalau saya boleh sebut merek. Yakult itu adalah susu yang dicampur dengan probiotik. Dilihat dulu anak ini alergi susu enggak?
Kalau dia alergi susu, ya jangan minum Yakult. Jadi kalau alergi susu tuh jangan makan semua turunan susu. Yakult, keju, butter, apalagi ya, es krim, coklat. Aduh, itu susu semua isinya. Terus roti juga pasti ada susunya. Biskuit juga pasti ada susunya. Jadi banyak orang tua mengeluh, jadi anak saya makan apa? Nah, emang makanan cuma ada susu. Ada seorang profesor dari Jepang, ahli gastroenterologi. Dia nulis buku, silahkan Ibu cari di Gramedia, namanya The Miracle of Enzyme. Jadi miracle dari enzyme. Dia bilang, enzim itu menurut dia paling penting di dunia gitu. Dia orang Jepang. Jadi waktu dulu dia masih muda, dia masih di Jepang, sering melakukan endoskopi, laparoskopi, kolonoskopi pada anak-anak yang ada gangguan pencernaan. Dia bilang khususnya orang Jepang tuh paling hebat, bagus, warnanya tuh merah muda, gitu. Bagus katanya gitu. Terus gitu dia sekolah di Amerika. Dia endoskopi di sana. Lah, khususnya orang Amerika kok jelek amat ya, warnanya merah tua, bendol-bendol, nggak karuan katanya. Ini pre-cancers dia bilang, khusus yang jenis ini gampang kena kanker dia bilang gitu. Dia bilang kenapa ya begini ya? Ya makanannya beda nih orang Jepang sama orang Amerika. Orang Amerika tuh susu, Coca-Cola, segala macam kan, junk food itu McD lah. Yang enak-enak, ya, tapi itu ternyata ketahuan itu dagingnya McD itu dari apa, dibuatnya segala macam daging yang gak karuan dimasukkan situ, kemudian susunya banyak sekali. Orang Jepang enggak, makannya itu makanan-makanan mentah gitu yang apa, nggak minum susu, nggak apa, jadi perbedaan beda sekali. Kemudian setelah dia kembali ke Jepang, setelah zaman perang berakhir, dia kembali ke Jepang. Di Jepang sudah modern, sudah banyak sekali bangsa McD, bangsa Kentucky Fried Chicken, bangsa segala macam, sudah banyak di sana. Waktu dia neropong, udah ususnya tuh sudah mirip sama usus orang Amerika. Dia bilang itu apa, makanan itu sangat penting dalam apa, segala penyakit itu berhubungan dengan makanan. Misalnya diabetes. Ada diabetes keturunan, oke. Ada diabetes bukan keturunan, tapi dari pola hidup dan makan. Dan orang Amerika paling banyak yang diabetes. Itu yang disebut diabetes tipe 2. Dari coba makan double burger yang segede-gede, Coca-Cola 2 gelas. Itu Coca-Cola dibuat bersihkan WC aja bersih. Nah, diminum buat khususnya kayak apa itu? Jadi mereka kemudian overweight terlalu. Nah, overweight kemudian diabetes. Nah, banyak sekali yang diabetes tipe 2 dan itu ada seorang dokter dari Asia yang di Kanada itu bisa menyembuhkan diabetes tipe 2 dengan cara diet dan olahraga dan sebagainya, dengan cara hidup. Udah hampir selesai. Apa saya sudah terlalu banyak ngomong? Apa masih ada apa? Masih ada 15 menit lagi, dokter. Masih ada pertanyaan yang mengantri. Oke, silakan. Ya, tadi tentang probiotik, sekarang tentang antibiotik, dokter. Jadi antibiotik ini tadi kan disebutkan bisa membunuh bakteri yang baik dan juga yang jahat sekaligus. Jadi kalau anak sakit, baiknya minum apa? Kalau anak sakitnya berat, ya antibiotik ya memang untuk membantu si sel darah putih tadi, saya bilang dibom tuh kumannya. Oke. Tapi banyak dokter-dokter yang terlalu cepat memberikan antibiotik sehingga si anak ini akhirnya jadi kebal terhadap antibiotik yang ini gitu. Seperti kalau anak dikasih makan ayam broiler. Ayam broiler itu gimana sih membesarkannya? Di dalam, suruh diem di kotak-kotak kecil.
tidak boleh bergerak ke sana ke sini. Disuntikin hormon supaya gemuk, supaya berat badannya naik. Disuntikin antibiotik supaya nggak sakit. Jadi kalau anak sering makan itu, dia akan kebal kalau punya penyakit. Dia sudah kebal terhadap antibiotik yang ini. Gitu. Jadi kalau ibu kasih ayam, sebaiknya ayam kampung atau ayam pejantan yang diumbar kemana-mana, tidak disuntikin gitu. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry, saya nyeleweng jawabnya. Antibiotik, dokter, sebaiknya kalau tidak Makan. mengkonsumsi antibiotik, itu sebaiknya kalau sakit harus minum apa? Kalau sakit dengan ramuan-ramuan jamu aja juga bisa sembuh. Kalau panas, oh iya lagi perang nih, imun sistem dia lagi perang sama kuman gitu. Bisa dikompres saja, dikasih obat penurun panas gitu. Tapi sebetulnya dikompres aja sudah bagus karena obat penurun panas itu jadi menghilangkan gejala gitu. Tapi kalau panasnya tinggi sekali sampai 39, 40, kita kan takut kejang. Yang mau nggak mau, di samping penurun panas harus dikasih antibiotik. Tapi antibiotik itu biasanya hanya 5 hari, palingan juga. Makan habis. Begitu habis antibiotik, probiotik, ayo dimasukkan gitu. Jadi nggak usah takut. Iya. Karena probiotik itu tidak ada side effect. Tidak ada efek samping dari probiotik. Iya. Tapi kalau untuk antibiotik itu setahu saya kan harus diberikan minimal 3 hari kan, Dok. Kadang saya pernah melihat itu ada orang tua yang memberikan anaknya antibiotik hanya 1 hari karena sakitnya sudah mulai berkurang, ya sudah dihentikan. Gimana, Dok? Apa nggak membuat kebal? Tidak bagusnya adalah karena nanti lagi dia infeksi, si kuman itu kebal terhadap antibiotik itu. Jadi harus ditumpas. Jadi 1 hari gejalanya udah turun, tapi si kumannya belum mati. Jadi dia ada kuman, dihantam sama antibiotik, harus sampai mati kumannya. Kalau gejalanya sudah menurun, kumannya belum mati, kalau si kuman itu kemudian kambuh lagi, menjadikan sakit, dikasih antibiotik itu tuh nggak akan mempan lagi. Jadi makanlah sampai habis, setelah itu ditolongin sama probiotik, don't worry. Harus sesuai anjuran dokter pastinya. Betul, sebaiknya begitu. Nah, dokter, sekarang tentang ini. Orang tua yang memiliki penyakit autoimun seperti psoriasis, apakah juga bisa memicu anaknya terlahir autisme? Bisa. Karena itu adalah autoimmune disease ya. Bisa. Itu autoimmune disease juga ada hubungannya dengan alergi kan? Kalau ini untuk anak yang sudah sembuh dari alergi, apakah bisa muncul lagi penyakit alerginya? Oh, alergi sih iya. Alergi itu hilang timbul. Seumur hidup, dokter? Ada yang seumur hidup. Oke, baik. Kayak orang sakit asma, seumur hidup asma dia. Saya punya teman yang udah jadi profesor gitu, dokter, ya itu, ya apa boleh buat dia terus mengkonsumsi prednison gitu, prednisolon, meskipun dia tahu bahwa prednison itu akan menjadikan osteoporosis, menjadikan tulang-tulang menjadi kropos gitu. Tapi nggak bisa dia kalau sudah lagi tersengal-sengal gitu, hanya itu yang bisa menolong. Jadi waktu dia udah tua, dia jatuh, patah ini, dia meninggal juga belum. Ya, asmanya masih sampai 80 ke atas. Baik. Kalau ini dokter, tadi dokter sempat membahas tentang feses. Bagaimana jika anak makan nasi hitam atau merah? Itu fesesnya juga berwarna hitam atau merah? Apakah itu normal, dokter? Itu sih nggak apa-apa. Karena zat warna itu suka keluar lagi. Kita makan misalnya buah naga,
Fesesnya juga suka ungu, kencingnya suka ungu. Nggak apa-apa itu zat warnanya keluar lagi. Gitu. Ini masih banyak pertanyaan tentang, jadi dok, peralatan masak yang baik stainless steel kata dokter, ada nggak usah sebut merek kayaknya. Tapi mungkin selain aluminium boleh disebutkan dokter, selain stainless steel, alat makan apa yang sebaiknya bisa digunakan? Sebetulnya sih stainless steel itu paling murah, tapi belilah yang bagus gitu, stainless steel yang bagus mereknya, yang lebih mahal, jangan yang tipis-tipis gitu. Itu aja sudah cukup. Tidak usah memberikan alat masak yang dari titanium atau apa yang harganya 15 juta, itu mau berlebih-lebihan. Anak yang pada sudah sembuh juga nggak pakai titanium kok. Nggak bisa. Jadi dengan apa? Kalau dengan clay, dengan alat apa namanya, dari tanah liat, dari apa, itu takut si tanahnya itu mengandung timbal atau apa yang. Jadi jangan yang begituan lah, udah stainless steel aja udah baik, nggak usah titanium. Ada yang pakai gelas, ya alat masak pakai gelas, oke, boleh itu. Atau seperti zaman dulu, masak nasi pakai kukusan yang kerucut gitu, silakan. Bambu. Bambu. Kalau granit dokter, sekarang kan lagi ngetren dari bahan Aduh, granit. saya nggak tahu keamanannya sampai di mana, saya nggak tahu itu. Jangan yang macam-macam lah, yang biasa aja. Stainless steel aja udah paling murah, cukup. Oke, gelas oke. Mau kayak zaman dulu nenek kita masak nasi, boleh. Nah, ini tadi penjelasan dokter sudah cukup panjang dan lebar nih. Tapi mungkin bisa dibantu dokter untuk ditekankan lagi ini karena masih ada pertanyaan. Malam dokter. Ini masih pagi ya Ibu Krismayana. Jadi belum malam. Ini saya benar-benar blank tentang biomedis, tapi banyak yang menyebutkan istilah ini. Seefektif apakah dokter biomedis dibandingkan dengan terapi untuk ASD yang lain? Apakah bisa sembuh dengan biomedis? Apakah biomedis yang menunjang terapi atau sebaliknya? Dan bagaimana relasinya ke dokter saraf? Apakah biomedis ini perlu konsul juga ke dokter saraf? Apabila konsul psikiater juga bisa memberikan resep. Jadi kita pintu pertamanya harus kemana? Itu susahnya ini yang meneliti mengenai biomedis itu di Indonesia dokter-dokternya sedikit sekali. Dokter saraf pasti tidak melakukan itu. Dokter anak juga tidak. Psikiater anak beberapa juga tidak. Dia jadi hanya kalau oke, diagnosisnya betul, autis, terapi bicara, terapi ini, terapi itu, obat, terapi, obat untuk lebih tenang gitu. Kebanyakan begitu. Nah, saya sendiri belajar biomedis itu sendiri, bolak-balik ke Amerika untuk belajar itu. Waktu saya lebih muda dulu ya, bisa setahun itu 3 kali saya ke sana. Apa yang saya dapat dari sana saya terapkan di anak-anak saya. Nah, waktu mulai saya menerapkan diet aja, waduh, saya diejek kiri kanan. Ngapain sih pakai diet-diet? Emangnya anaknya nanti nggak kurang gizi? Bahkan kalau seandainya nggak boleh minum susu sapi, anak 2 tahun minum susu soya kan ada. Minum susu kambing juga kalau mau ada. Kalau makannya udah bagus juga tidak perlu itu susu sapi. Jadi memang yang menerapkan biomedis itu sedikit sih, Ibu. Saya sendiri juga banyak dianggap aneh kok. Masa terapi autis dengan suplemen, biar aja pokoknya anak-anaknya pada pulih gitu. Jadi si profesor yang tadi saya bilang menulis buku, dia bilang di dunia ini kaum mamalia katanya, yang mamalia itu binatang maupun manusia adalah mamalia, yaitu yang menetekkan anaknya. Semua lihat tuh binatang. Setelah dia menyapi anaknya, tidak ditetekkan lagi. Dia nggak tetekan. Misalnya si kambing, dia nggak tetekan ke sapi setelah dia sapi.
Si sapi setelah disapi tidak menetekkan anaknya ke kambing, tapi manusialah yang begitu lagaknya. Setelah dihentikan dari ibunya, ditetekkan ke sapi katanya. Makanya ada istilah disapih gitu loh. Disapi. Itu katanya tidak perlu. Kalau sudah 2 tahun itu dia sudah bisa makan dengan baik, makanan padat gitu, itu sudah cukup. Tidak akan kekurangan. Kalau takut ya kasihlah misalnya vitamin yang isinya kalsium, magnesium, vitamin D3 itu pembentukan tulangnya tetap akan bagus gitu. Jadi suplemen atau vitamin itu gunanya itu. Ini nggak boleh kasih ini. Jadi setuju dokter. Karena mungkin masih banyak orang tua yang terpacu dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus disempurnakan dengan susu. Jadi anak harus minum susu gitu. Itu nggak menyempurnakan kok. Kalau dibaca deh di bukunya itu, di bukunya Prof itu. Dia bilang susu itu nggak bagus. Siapa bilang yang susu bagus? Susu yang bagus adalah ASI, dia bilang. Karena di dalam susu ASI itu ada enzim. Jadi meskipun tidak dikunyah, dia langsung dari mulut terus ke sini. Tapi tetap tercerna karena si susu mengandung enzim. Sekarang kalau kamu beli susu sapi, susu itu dipasteurisasi, yaitu direbus sampai 100 derajat. Enzimnya udah habis. Udah nggak ada enzim lagi, dia bilang. Kemudian dikudak-kudak si susu supaya menjadi homogen gitu. Tidak perengkal sana, perengkal sini. Pada saat dikudak-kudak kena oksigen, sudah banyak yang rusak. Siapa bilang bahwa susu bagus? Dia bilang susu itu tidak bagus menurut si profesor itu. Tapi ada anak yang umur 8 tahun, pertama kali datang ke saya, bawa botol dot sambil begini. Saya bilang, umur berapa? 8 tahun. Masih ngedot? Iya dokter. Waduh, 2 tahun tuh off dari dot. Sehingga anaknya lebih cepat susu. Nah, termasuk makanan yang mengandung fenol tinggi itu juga harus dihindari ya dokter ya? Fenol nggak terlalu. Fenol itu semua makanan mengandung fenol. Fenol ini hubungannya dengan pencernaan. Kalau anak pencernaannya jelek, hati-hati dengan fenol. Karena fenol itu akan menggumpalkan yang tadi di gambar saya, kan ada zat yang saya bilang ini seperti ludah yang akan menyaring makanan tidak boleh masuk ke badan. Kalau ada fenol di situ, ludah itu bergumpal-gumpal. Gitu. Jadi kalau anak pencernaannya bagus sih no problem. Sebetulnya. Semua makanan juga mengandung fenol. Jadi jangan terlalu fanatik dengan fenol. Dokter, apakah intervensi biomedik ini juga dapat diterapkan pada anak ADHD? ADHD iya. Anak ADHD itu juga bisa hiperaktifnya karena alergi. Bisa. Bisa. Dan seperti tadi, sorry saya belum jawab pertanyaannya sebelumnya, apakah intervensi itu yang terbaik? Tidak. Tapi seperti saya tadi katakan, kalau anaknya mau pulih, lakukan semua. Ya, terapi fungsional juga dilakukan, intervensi juga dilakukan, obat juga kalau perlu dikasih. Jadi pengobatan itu harus menyeluruh. Jadi intervensi itu bukan untuk menggantikan pengobatan yang lain, tidak, untuk bersama-sama dilakukan. Iya, dokter. Nah, terakhir dokter, ada jam 11 tepat. Saya bacakan nanti ada pertanyaan. Suami saya itu depresi berat, sedang konsumsi obat rutin. Apakah ini berpengaruh anak saya menjadi autis, dokter? Lagi mengkonsumsi obat secara rutin ya. Yang lebih berat adalah kalau si istri yang mengkonsumsi obat, itu tidak boleh hamil dia. Awas nanti obat-obat antidepresan dan sebagainya itu ada pengaruhnya terhadap janin. Jadi hati-hati. Kalau pada suami tidak terlalu. Oke, baik. Ini pertanyaannya masuk-masuk terus, tapi mohon maaf karena sudah jam 11. Jadi webinar kali ini mungkin boleh
kami akhiri terlebih dahulu. Kita sambung mungkin di lain kesempatan bersama dengan Dr. Melly ya. Tapi kalau ada pertanyaan, ingin konsultasi ke Dr. Melly bagaimana, oleh admin Sabiru Indonesia sudah dibagikan nomor WA-nya. Ingat di chat, jangan di telepon. Betul. Dr. Melly praktek di rumah di Jakarta Timur. Jadi yang ada di Jakarta dan di sekitarnya atau mungkin luar kota ingin reservasi terlebih dahulu, silakan bisa di-chat terlebih dahulu ke nomor WA Dr. Melly. Iya, karena harus dengan janji yang ketat, karena tidak bisa diselipkan. Karena pemeriksaan itu minimal 1 jam. Jadi nggak bisa saya nyelipin anak gitu, yang udah janji bulanan gitu. Nggak bisa. Makanya bersyukur sekali ini Sabiru Indonesia dikasih kesempatan untuk bisa menghadirkan Dr. Melly di sini berbagi ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat. Karena kalau ngantri 3 bulan lebih. Iya, begitu. Nah, yang tadi sempat ketinggalan webinar Sabiru Indonesia itu bisa disimak kembali di channel kami YouTube Sabiru Indonesia. Dan webinar kali ini bersama dengan Dr. Melly akan kami tayangkan 3 bulan mendatang. Untuk materinya mohon maaf ya, tidak bisa kami bagikan, karena kami ingin orang tua itu menyimak benar-benar dan juga bisa mencatat supaya ilmunya itu bukan hanya masuk lewat telinga, tapi juga bisa diserap dengan baik dan diingat selalu. Begitu, dokter. Baik. Iya. Oke. Sampai di sini dulu. Saya jam 12 udah janji soalnya. Iya, baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk sharing ilmunya dan juga waktunya pada siang hari ini. Sebelum kami akhiri, boleh kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan. Oke. Bagi para peserta, boleh dinyalakan kameranya, bisa on cam. Silakan, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Oke. Ya. Baik. Terima kasih banyak, dokter. Sampai di sini dulu ya, Mbak. Iya. Lain kali. Saya live ya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa, dokter. Sampai jumpa. Iya. Baik, bagi para peserta webinar, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada webinar kami di akhir minggu Oktober ini. Saya Ellen, mewakili Sabiru Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan atau mungkin ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Saya mewakili Sabiru Indonesia, sampai jumpa di lain kesempatan. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.